Yang kami hormati Bapak dan Ibu Menteri Kabinet Pembangunan 6, hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya. Pada hari ini, seperti juga tahun-tahun sebelumnya, Bapak Presiden berkenan menerima para pemenang lomba menteri, saudara gubernur, dan undangan lain yang telah berkenan hadir. Dan dengan demikian memberikan dampak yang positif dalam menggairahkan pelaksanaan pembangunan pertanian di perdesaan. Pada gilirannya, perlombaan-perlombaan itu telah pula menunjukkan dampaknya dalam upaya meningkatkan produksi, pendapatan dan kesejahteraan para petani, nelayan, dan masyarakat pedesaan. Secara khusus, acara pemilihannya merupakan acara yang istimewa dan sangat membanggakan, tidak terlupakan. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, hadirin yang kami hormati. Kami laporkan bahwa pada tahun 1996 perlombaan telah kami perluas untuk mendorong kegairahan dalam mengembangkan agribisnis di perdesaan yang kita yakini merupakan keharusan dalam melanjutkan pembangunan pertanian kita adalah tersebarnya para pemenang lomba di banyak provinsi. Dalam lomba antara unit hamparan, peringkat pertama adalah unit hamparan Suprainsus Kabupaten Abian Semal Petang, Badung, Bali. Peringkat kedua adalah Lili Riaja, Sopeng, Sulawesi Selatan. Peringkat ketiga Harapan Maju, Langkat, Sumatera Utara. Peringkat kelima Sukamaju 1, Kaude Saika Mukti Praja, Probolinggo, Jawa Timur. Intensifikasi kedelai tahun 1996, peringkat pertama Ngudi Rejeki, Banyumas, Jawa Tengah. Peringkat ketiga Melati, Buleleng, Bali. Peringkat keempat Beriuk Pada Maju, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Peringkat 5 Sinar Merapi 1, Sleman, Yogyakarta. Peringkat ke-6 Mekar Harapan 5, Sumedang, Jawa Barat. Pelaku agribisnis berprestasi. Peringkat 1 kelompok tani mitra usaha dan pembinanya adalah kelompok tani Kenongo. Mitra usahanya PT Sekar Bumi Pembina dan pembinanya seorang PPL Muhammad Haryanto dari Bojonegoro, Jawa Timur. Peringkat kedua, kelompok taninya Karya Lestari. Mitranya adalah PT Sarana Sumatera Barat Ventura dan PPL-nya Trison Ajusmem, Sawalunto, Sumatera Barat. Peringkat ketiga adalah kelompok tani Srikandi dengan mitra PT Inkarla dengan PPS Insinyur Eri Prahasto, Kota Madya, Jakarta Barat, DKI, Jakarta. Peringkat keempat, kelompok tani Gembira, Sulawesi Tenggara. Demikian juga kami catat Subak Abian Suci dari Tabanan, Bali sebagai kelompok berprestasi. PTH Sangyang Sri, Jogja. Bapak Presiden berkenan untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang pertama dan menyampaikan piala bergilir Presiden Republik Indonesia kepada Satuan Pembina Bimas Provinsi Bali sebagai pemenang pertama perlombaan tingkat karya bimbingan intensifikasi pertanian tahun 1996 serta menyampaikan penghargaan pada wanita tani dari kelompok tani pemenang tersebut. Selanjutnya kami mohon pula perkenan Bapak Presiden. Atas perkenan Bapak Presiden kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, unit Himpunan Suprainsus Abian Semal Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pemenang pertama perlombaan Suprainsus. Kelompok Tani Karya Bakti dari Kabupaten pemenang pertama perlombaan intensifikasi kedelai. Kelompok Tani Bontoranu Jaya dari Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, pemenang pertama perlombaan intensifikasi jagung.
Kelompok Tani Karya Lestari dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pemenang pertama Perlombaan Tebu Rakyat Intensifikasi. Kelompok Tani Tunas Karya dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pemenang pertama Perlombaan Intensifikasi Ayam Buras. Kelompok Tani Sumbur Makmur dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pemenang pertama Perlombaan Intensifikasi Ternak Potong. Kelompok Tani Mina Nugroho dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pemenang pertama Perlombaan Intensifikasi Mina Padi. Kelompok Tani Nelayan Rejo Mulyo dari Kota Madya Semarang, Jawa Tengah, pemenang pertama Perlombaan Intensifikasi Tambak. Kelompok Tani Nelayan Fajar Agung dari Kabupaten Subang, Jawa Barat, pemenang pertama Perlombaan Usaha Penangkapan Ikan. Kelompok Tani Kenongo dari Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, pemenang pertama Pelaku Agribisnis Berprestasi. Kelompok Petani Sumber Kecil 2 dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, pemenang pertama Kelompok Petani Kecil Berprestasi. Wakil Wanita Tani, Kelompok Tani Karya Bakti dari Kabupaten Tanjung Jabung, Jambi. Wakil Wanita Tani, Kelompok Tani Bonto Ranujaya dari Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Wakil Wanita Tani, Kelompok Tani Karya Lestari dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Wakil Wanita Tani dari Kelompok Tani Tunas Karya, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Wakil Wanita Tani Kelompok Tani Subur Makmur dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wakil Wanita Tani Kelompok Tani Mina Nugroho dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Wakil Wanita Tani Kelompok Tani Rejo Mulyo dari Kodya Semarang, Jawa Tengah. Dan Wakil Wanita Tani Kelompok Tani Fajar Agung dari Amanat Bapak Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara dan hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya merasa berbahagia dapat berada di tengah-tengah saudara-saudara semua, para petani beserta pembinanya yang telah berhasil menjadi juara lomba intensifikasi pertanian tingkat nasional tahun 1996. Kesempatan yang berbahagia ini pertama-tama ingin saya gunakan untuk menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan dari pemerintah dan dari saya sendiri atas prestasi yang telah saudara-saudara capai. Prestasi yang sudah capai itu sungguh penting bagi pembangunan bangsa kita. Sebab prestasi yang tinggi di bidang pertanian selain meningkatkan produksi juga meningkatkan penghasilan petani. Kerja keras, cucuran keringat, dan semangat membangun yang saudara-saudara tunjukkan selama ini akan menjadi pendorong dan memberi inspirasi bagi kelompok tani dan para pembinanya di seluruh pelosok Nusantara. Dalam zaman persaingan antara bangsa yang akan terus bertambah ketat sekarang ini, kita harus berusaha keras untuk terus meningkatkan prestasi di bidangnya masing-masing. Hanya dengan cara itulah pembangunan akan dapat terus kita pacu. Tanpa peningkatan prestasi, pembangunan kita akan mengalami kemandekan dan kita akan makin tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, pada tanggal 15 November tahun lalu, dalam konferensi pangan sedunia di Roma, saya menyampaikan pengalaman Indonesia dan memberikan masukan guna memperkuat ketahanan pangan dunia. Prestasi bangsa Indonesia di bidang pertanian khususnya dalam meningkatkan produksi dan ketahanan pangan memang sangat dihargai bangsa-bangsa lain. Masyarakat internasional mengakui bahwa dalam waktu yang relatif singkat bangsa kita berhasil mencapai dan mempertahankan swasembada beras.
Selain itu, kita juga berhasil meningkatkan produksi bahan pangan lainnya seperti jagung, kedelai, gula, daging dan telur ayam, daging sapi, mina padi, dan ikan. Tidak sedikit bangsa-bangsa, khususnya bangsa-bangsa yang sedang membangun, ingin mengetahui cara-cara yang kita tempuh dalam mencapai hasil tadi. Kita tidak ingin menggurui bangsa lain dalam membangun masa depan mereka, sebab tidak ada suatu model pembangunan yang cocok bagi semua negara. Yang dapat kita lakukan adalah berbagi pengalaman dengan sesama bangsa yang sedang membangun itu. Hadirin sekalian, pembangunan pertanian itu penting sekali untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan membebaskan rakyat dari kemiskinan. Kita berbesar hati karena pembangunan yang kita laksanakan selama ini telah berhasil meningkatkan taraf hidup sejumlah besar saudara-saudara kita yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Namun, kita juga menyadari masih banyak saudara-saudara kita lainnya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Karena itu, pembangunan pertanian harus terus kita mantapkan. Berkat pembangunan yang kita lakukan, dewasa ini kita sedang berada dalam proses perubahan dari bangsa agraris menjadi bangsa industri. Dari tahun ke tahun, industri kita berhasil kita kembangkan, mulai dari yang sederhana sampai yang menggunakan teknologi mutakhir, dan mulai dari industri hulu sampai pada industri hilirnya. Di tahun-tahun yang akan datang, perkembangan dan pertumbuhan industri harus makin kita tingkatkan dan makin kita perluas lagi agar gerak pembangunan dapat kita percepat. Namun kemajuan-kemajuan yang kita capai dan akan terus kita kejar dalam bidang industri tidak boleh sampai mengendorkan pembangunan di bidang pertanian. Justru sebaliknya, kita harus terus memacu pembangunan di bidang pertanian itu. Malahan bidang pertanian ini harus kita buat tangguh sepanjang masa. Sebab sebagaimana yang sering saya katakan, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang kita cita-citakan tidak bisa lain kecuali berupa masyarakat industri dengan dukungan pertanian yang tangguh. Pengalaman bangsa-bangsa lain juga menunjukkan bahwa pembangunan yang langsung meloncat ke industri tanpa landasan pertanian yang kukuh ternyata membawa kesulitan-kesulitan yang besar di belakang harinya, dan ada yang malahan gagal. Dalam membangun pertanian masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Kita misalnya harus tetap mempertahankan swasembada pangan bagi rakyat kita yang jumlahnya terus bertambah besar. Kita harus dapat menghasilkan komoditi ekspor. Kita terus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani, memanfaatkan secara maksimal sumber daya pertanian yang selama ini belum kita tangani secara penuh. Untuk menjawab tantangan tadi, banyak hal yang harus kita lakukan. Dalam hal produksi, misalnya, kita harus dapat menciptakan pasar bagi produk-produk pertanian yang kita hasilkan dan sekaligus meningkatkan kemampuan petani dalam memanfaatkan peluang pasar yang terbuka itu. Kita harus mampu mengembangkan industri kecil untuk industri hasil pertanian dan industri kecil lainnya yang di pedesaan. Di bidang permodalan, kita harus mengembangkan pemberian fasilitas kredit yang memungkinkan para petani, pengusaha kecil dan menengah di pedesaan dapat mengembangkan potensinya. Di masa yang akan datang, peranan pemerintah makin bersifat membina, mengarahkan dan membangkitkan kemampuan masyarakat. Selanjutnya masyarakatlah yang akan lebih berperan dalam proses pembangunan nasional. Karena itu, pengembangan pola pemikiran di sektor pertanian sudah merupakan keharusan. Pola ini hendaknya dikembangkan berdasarkan kepentingan bersama
dan kepedulian pengusaha terhadap kemajuan daripada petani itu. Petani juga memikul kewajiban untuk menepati kesepakatan yang diputuskan bersama itu. Disinilah pentingnya mengapa kita harus terus meningkatkan kemampuan manajerial petani beserta kelompok-kelompok pertanian. Di sini pula letak pentingnya peningkatan peranan KUD tidak saja dalam penyaluran sarana produksi, tetapi juga dalam menggerakkan petani dalam memanfaatkan dan bahkan menciptakan peluang pasar itu. Saudara-saudara sekalian, di bidang intensifikasi pertanian, kita telah mengembangkan pola insus dan supra-insus, yaitu pola intensifikasi yang dilaksanakan atas dasar kerjasama petani dalam satu kelompok tani serta kerjasama antara kelompok tani dan KUD. Dengan pola ini kita telah berhasil meningkatkan produksi dan terutama meningkatkan skala usaha para petani berlahan sempit. Melalui pola intensifikasi kita dapat terus mempertahankan swasembada beras. Di samping itu melalui pola ini pula pada tahun 96 yang lalu kita berhasil menyebarluaskan penggunaan benih unggul baru yang diciptakan putra-putra Indonesia di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian kita. Karena itu pola yang sudah baik ini hendaknya terus disempurnakan dan disesuaikan dengan arah perkembangan pembangunan pertanian dewasa ini. Dalam rangka memenuhi kebutuhan jagung, kita juga telah melakukan upaya khusus di 16 provinsi dan sekaligus mengembangkan pola kemitraannya. Saya berharap dengan upaya khusus ini impor jagung pada tahun 97 dapat dikurangi. Kepada daerah-daerah yang melaksanakan upaya khusus ini, saya minta agar gerakan yang dapat menghemat devisa ini benar-benar mendapatkan perhatian seluruh aparat yang terkait. Demikian pula kita harus sungguh-sungguh meningkatkan produksi kedelai, ialah bahan pangan yang kebutuhannya terus meningkat. Meskipun produksi kedelai terus meningkat, namun kebutuhannya juga terus bertambah besar, sehingga kita terpaksa mengimpornya dalam jumlah yang besar pula. Saudara-saudara sekalian, saat ini ketahanan pangan menjadi kebutuhan setiap bangsa. Di Indonesia, masalah ketahanan pangan sejak semula telah mendapatkan perhatian besar dalam pembangunan pertanian itu. Ketahanan pangan ini erat kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, ketahanan pangan juga merupakan prasyarat utama guna menjamin stabilitas sosial, politik, dan ekonomi. Stabilitas sangat diperlukan dalam pembangunan bangsa kita. Karena itu, swasembada pangan harus kita wujudkan dalam arti yang seluas-luasnya. Tidak hanya beras, tetapi juga mencakup perikanan, peternakan, dan juga hortikultura. Agar pertahanan pangan benar-benar kuat, maka perlu kita bangun bersama suatu sistem yang dapat memantau produksi dan ketersediaan pangan secara menyeluruh, sehingga apabila diperlukan tindakan penanggulangannya dapat dengan cepat dilakukan. Intensifikasi ayam buras dan intensifikasi mina padi yang telah berkembang di hampir setiap desa jelas sangat menunjang kecukupan pangan yang bergizi. Demikian pula dengan intensifikasi tambak dan intensifikasi usaha penangkapan ikan dan usaha ternak potong. Karena itu upaya di 5 komoditas ini perlu kita tingkatkan sehingga mutu gizi makanan dan pendapatan petani kita benar-benar dapat meningkat secara lebih merata. Intensifikasi tebu rakyat, walaupun masih belum seperti yang kita harapkan, telah berhasil dalam alih teknologi dan peningkatan produksi, terutama dari perluasan arealnya.
Yang perlu mendapat perhatian kita bersama adalah bagaimana kita dapat meningkatkan efisiensi pabrik-pabrik gula yang ada dan bagaimana kita dapat lebih meningkatkan lagi kemampuan kelompok tani di dalam mengelola usaha tani tebu itu. Selanjutnya, sebagai kegiatan yang dilaksanakan dalam program peningkatan pendapatan petani kecil telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Lebih dari 28.000 kelompok buruh tani, nelayan, peternak, dan pengrajin kecil telah terangkat taraf hidupnya. Sementara itu, makin banyak pula pelaku agribisnis yang terdiri dari kelompok tani nelayan dan pengusaha yang menunjukkan prestasi yang menonjol. Upaya ini harus terus kita tingkatkan sehingga kemandirian petani dapat kita capai lebih cepat lagi. Upaya-upaya tadi memang memerlukan kerja keras dan koordinasi yang terpadu dan serasi. Di daerah, pelaksanaan intensifikasi pertanian dikoordinasikan dan dipimpin oleh gubernur dan bupati melalui wadah Satuan Pembina dan Satuan Pelaksana BIMAS. Karena itu, gubernur dan bupati yang berhasil menggerakkan Satuan Pembina dan Satuan Pelaksana BIMAS juga saya undang untuk hadir di Istana Negara ini. Dalam melaksanakan intensifikasi pertanian yang berorientasi agribisnis dewasa ini, gubernur dan bupati selaku ketua Satuan Pembina dan Satuan Pelaksana BIMAS peranannya akan menjadi lebih penting lagi. Sebab di samping menggerakkan program yang berkaitan dengan komoditas pertanian prioritas nasional, mereka juga harus dapat menggerakkan program yang berkaitan dengan komoditas pertanian unggulan di daerahnya masing-masing. Gerak langkah Satuan Pembina dan Satuan Pelaksana BIMAS pada waktunya nanti tidak saja terbatas pada wilayah administratifnya saja, tetapi sudah terus dapat mengembangkan jaringan kerja antar wilayah. Dengan jaringan kerja yang demikian, maka agribisnis akan lebih cepat berkembang. Akhirnya, saya berharap agar keberhasilan yang telah saudara-saudara capai dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan demikian, prestasi saudara-saudara dapat menjadi teladan bagi para petani, nelayan, Satuan Pembina BIMAS di daerahnya masing-masing. Semoga dengan didampingi Bapak Wakil Presiden dan Bapak Menteri Pertanian beserta Ibu Syarifuddin Baharsyah berkenan kelompok tani dari Provinsi Jawa Timur selesai. Tapi kelompok yang maju kelompok itu. Selain kelompoknya itu. Mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana prosesnya hingga mendapat penghargaan. Begini, pertangan sapi ini kami adakan di Bojonegoro kepada mitra kita yang namanya itu kelompok Kenongo. Begini, dia mengadakan pengembuan saja. Ya, ini baru kita adakan 2 tahun, tapi mitra kita sudah berhasil dan menangkan perlombaan ini. Kami ikut bahagia sekali. Sehubungan usaha pola ini sudah sejak 30 tahun kita adakan. Ini adalah kelanjutan pengembangan dari pola usaha kemitraan ini dengan bidang yang lain. Kalau dulu kami bidangi di agribisnis kita, yaitu jambu minte, perikanan, dan industri kerupuk udang.
Pola pembinaannya seperti apa terhadap peternak di Bojonegoro itu konkretnya? Begini, kita memberikan penyuluhan kepada dia begini, dan kita membantu juga di dalam soal dana keuangan itu. Lalu juga kita memberikan cara bagaimana membuat makanan konsentrit. Terus hambatan-hambatan kendala-kendala yang pernah Sampai sekarang belum ada. belum ada. Ya, moga-moga tidak ada seterusnya. Oke. Ya. Selamat Pak. Terima